Halo teman-teman semua. Apakah kalian sudah tahu apa itu istilah plutokrasi? Jika kalian belum tahu dan penasaran, yuk simak video penjelasan dari aku. Nah, di Indonesia sendiri masih jarang terdengar nih di telinga masyarakat apa itu istilah plutokrasi. Karena di negara kita, sistem pemerintahannya itu demokrasi, yang dimana diartikan dengan istilah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Betul kan teman-teman? Sedangkan sistem pemerintahan plutokrasi itu merupakan sistem pemerintahan negara yang dipengaruhi oleh kekayaan untuk mengontrol politik. Nah, jadi pada plutokrasi ini pengaruhnya terpusat kepada para konglomerat yang mempunyai dominasi kontrol di politik. Nah, meskipun Indonesia secara resmi merupakan negara dengan sistem pemerintahan demokrasi, tetapi plutokrasi ini tuh menjadi isu penting loh di negara kita. Mengapa? Karena pada nyatanya, sedikit demi sedikit, pengaruh plutokrasi mulai terlihat di dalam sistem politik negara kita. Banyak sekali konglomerat yang turut andil dalam menguasai sektor ekonomi dan sektor politik di negara kita, yang dimana itu sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat. Nah, plutokrasi ini tuh mempunyai karakteristik yang umumnya sering menguntungkan orang kaya dan sering kali mengorbankan orang miskin atau kelas bawah. Yang dimana bisa kita sebutkan bahwa plutokrasi ini tuh menciptakan ketidakseimbangan kekuasaan dengan kekayaan yang dimana tidak menguntungkan masyarakat kecil. Nah, hal ini tuh dapat mempengaruhi kebijakan-kebijakan politik menjadi tidak transparan. Jadi sejarah plutokrasi itu ada 4 tahap. Yang pertama itu di zaman Yunani kuno. Pada zaman ini belum ada istilah plutokrasi, tetapi sudah banyak kota-kota di negara Yunani yang mengalami bentuk-bentuk pemerintahan yang dimana kekayaan mempengaruhi kekuasaan. Sebagai contohnya, kasus di Sparta kekuasaan dipegang oleh sekelompok kecil orang yang kaya. Kemudian sistem ini menyebar hingga ke Genova, Italia. Berlanjut ke tahap yang kedua, di zaman Roma kuno, sistem kekuasaan politiknya sering kali didominasi dan berada di tangan orang-orang yang mempunyai kekayaan. Kemudian, pada abad pertengahan, kekuasaan dan kekayaan di Eropa berpusat pada para bangsawan yang memiliki sumber daya besar. Lagi dan lagi, belum ada istilah plutokrasi di abad ini, namun memiliki kesamaan dengan sistem plutokrasi. Pada abad ke-19, ada revolusi yang ditandai dengan kemajuan di bidang industri. Dengan ini, para pengusaha semakin kaya dan berpengaruh terhadap kebijakan politik dan ekonomi. Kemudian, pada akhir abad ke-19 dan berlanjut ke awal abad 20, istilah plutokrasi ini mulai digunakan di Amerika Serikat untuk menggambarkan situasi kekuasaan yang terjadi di negara tersebut. Namun, muncul banyak kritik dari berbagai kalangan untuk para kapitalis tersebut. Nah, mulai abad ke-20 hingga sekarang, di era kritik reformasi, mulai banyak masyarakat yang menyuarakan kritik terhadap plutokrasi. Masyarakat mulai sadar nih, jika pengaruh kekayaan ini harus dikurangi untuk menciptakan demokrasi yang adil. Di era kontemporer, isu-isu tentang plutokrasi kembali menjadi perhatian, karena meningkatnya ketidaksetaraan ekonomi di banyak negara akibat bayangan sistem plutokrasi ini. Karena itu merujuk kepada karakteristik umum dari plutokrasi. Nah, dalam sejarahnya, bisa disimpulkan bahwa meskipun istilah plutokrasi masih terbilang baru, tetapi sistem kekuasaan yang menggunakan dan berdasarkan kekayaan sudah ada sejak zaman terdahulu, yaitu dari zaman Romawi kuno, yang dimana zaman masyarakat hanya bisa diam melihat para penguasa itu bertindak, sampai dimana zaman masyarakat sudah mulai membuka pikiran dan mengkritik sistem tersebut di era sekarang. Nah, sebelum ke pengertian para ahli secara bahasa, plutokrasi ini berasal dari bahasa Yunani, dari kata plutos yang artinya kekayaan dan juga kratos yang artinya kekuasaan. Nah, selanjutnya ada pun beberapa pengertian plutokrasi menurut para ahli sebagai berikut. Yang pertama itu, menurut Joseph Stiglitz, sistem plutokrasi ini dari 1%, oleh 1%, dan untuk 1%. Adapun angka 1% ini mengacu pada jumlah bagian dari masyarakat yang memiliki kekayaan. Nah, yang kedua, menurut Timothy K. Kuhner, dalam tulisan yang berjudul American Plutocracy, menyebutkan bahwa plutokrasi sebenarnya adalah
konsekuensi dari sistem kapitalisme. Nah, yang ketiga, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, plutokrasi adalah sistem politik yang dikuasai oleh orang kaya atau orang pemilik modal, yang biasa disebut kapitalis. Yang terakhir, Merriam-Webster menjelaskan bahwa sistem plutokrasi adalah sistem pemerintahan yang dilaksanakan dan dikontrol oleh kaum kaya. Nah, dari beberapa gagasan para ahli dapat disimpulkan bahwa sistem plutokrasi adalah sistem pemerintahan oleh sekelompok orang kaya yang kekayaannya menguasai kebijakan dan keputusan politik. Nah, dalam plutokrasi, kekayaan berperan penting dalam menentukan siapa yang mempunyai kekuasaan besar dan bagaimana mereka menjalankan kekuasaan tersebut.